Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Sidik dari kelas A3R1A Fakultas Ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan Wesel dan Promes. Surat Wesel atau surat perintah dari seseorang atau suatu badan yang berpiutang untuk membayar suatu jumlah harga tertentu pada tanggal tertentu kepada seseorang atau suatu badan tertentu yang berutang. Promise adalah kesanggupan membayar sebelum ada permintaan dari pihak kreditur. Wesel adalah surat perintah untuk membayar penarikan yang berkepentingan terdiri atas dua pihak. Yang membuat adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan, memerlukan ekspektasi. Promise adalah surat janji untuk membayar. Penarikan dan berkepentingan berada di suatu tangan. Yang membuat adalah pihak yang mempunyai hutang, tidak memerlukan akseptasi. Berikut adalah contoh dari surat Promise dan juga surat Wesel. Penentuan tanggal jatuh tempo atau saat jatuh tempo, tanggal harus dibayar. Sebuah surat Wesel dapat dinyatakan dengan 3 cara. 1. Atas penagihan, artinya pihak tertarik akan membayar Wesel pada saat ditagih. 2. Pada tanggal tertentu, artinya tanggal jatuh ditulis eksplisit dalam surat Wesel. Contohnya pada tanggal 23 Juli 2003 harap dibayar. 3. Pada akhir masa tertentu, artinya setelah sekian hari, bulan atau tahun, Wesel harus dibayar. Contoh 60 hari sesudah tanggal tersebut di atas. Contohnya tanggal penarikan tidak ikut dihitung, sedangkan tanggal jatuh Wesel ikut diperhitungkan. Contoh tanggal sebuah Wesel yang berjangka waktu 60 hari dengan tanggal penarikan 17 Juli adalah 15 September. Perhitungannya seperti berikut. Menurut jatuh temponya. 1. Piutang Wesel sebagai aktiva lancar. Wesel yang jatuh tempo dalam tahun buku berjalan atau satu siklus operasi normal. 2. Aktiva tidak lancar. Piutang Wesel sebagai investasi jangka panjang atau aktiva lain-lain. Wesel yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi normal atau dari 1 tahun. Akuntansi penerimaan Wesel. Pada saat penerimaan Wesel dan Promise dilakukan pencatatan. 1. Dijual barang dengan menerima pembayaran berupa Promise dengan nilai 750.000. Dikredit piutang Wesel 750.000. Dikredit penjualan 750.000. 2. Diterima Promise dari debitur atau langganan untuk pembayaran hutangnya dengan nilai 300.000. Jangka waktu Promise 60 hari. Piutang Wesel dalam debit 300.000, piutang dalam kredit 300.000. 3. Dipinjamkan uang 3.600.000. Atas jumlah itu diterima
dari peminjaman promise jatuh tempo 60 hari. Dalam debit piutang wesel 3.600.000, kredit piutang 3.600.000. 4. Menarik wesel atas debitur. Jatuh tempo 90 hari, nilai 900.000. Debit piutang wesel 900.000, kredit piutang 900.000. Akuntansi hutang wesel atau wesel bayar. Pada saat penyerahan aksep atau promise dilakukan pencatatan jurnal sebagai berikut. 1. Dibeli barang dagang seharga 1.500.000. Atas pembelian diberikan aksep per 3 bulan. Debit pembelian 1.500.000, kredit wesel bayar 1.500.000. 2. Diberikan aksep 60 hari kepada kreditur nominal 75.000. Dalam debit hutang 75.000, kredit wesel bayar 75.000. 3. Dipinjam uang dari bank ABC 6 juta, berbunga 12% setahun. Atas pinjaman ini diberikan aksep 180 hari. Beban pinjaman 150.000. Debit kas 5.850.000. Debit beban peminjaman 150.000. Kredit wesel bayar 6 juta. 4. Diberikan promise kepada kreditur 4.500.000, berbunga 9%. Jatuh tempo 90 hari. Debit hutang 4.500.000, kredit wesel bayar 4.500.000. Pembagian wesel berdasarkan perhitungan diskonto. Wesel dibagi 1. Wesel tidak berbunga adalah piutang dengan janji tertulis yang berjumlah nominalnya akan dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Pembayaran sebelum jatuh tempo akan mengurangi jumlah uang yang dibayar dari nilai nominal. Selisih nominal dengan jumlah yang dibayar sebelum jatuh tempo disebut diskonto. Perhitungan diskonto. Pada saat perhitungan diskonto harus dilakukan hal-hal sebagai berikut. A. Hari diskonto dihitung mulai tanggal dijual atau beli sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan ketentuan. 1. Bulan dihitung menurut hari sebenarnya atau kalender. 2. 1 tahun dihitung 360 hari. B. Dalam soal tidak dinyatakan persentase dengan diskonto adalah untuk 1 tahun. C. Diskonto selamanya dihitung dari nilai nominal dengan rumus nominal X, nominal dikali hari diskonto dikali persentase diskonto dikali Rp1 dan dibagi 360 dikali 100. 2. Wesel berbunga adalah tagihan atau piutang dengan janji tertulis yang akan dibayar pada tanggal jatuh tempo sebesar nilai nominal ditambah bunga. Untuk wesel berbunga, diskonto dihitung dari jumlah nominal ditambah bunga. Penyelesaian akuntansi wesel berbunga dicatat sebagai berikut. A. Bunga wesel dihitung dari nominal wesel untuk periode mulai penerimaan wesel sampai dengan tanggal jatuh tempo. Misalnya, nilai nominal wesel 1.200.000 diterima 1 April 2000. Jatuh tempo 30 Juni. Bunga 9%. Hari bunga
hari perbungaan. April 30 sampai 1, 29 hari. Mei sama dengan 31 hari. Juni 30 hari, yang sama dengan 90 hari. Bunga 90 dibagi 360 dikali 9 dibagi 100 dikali 1.200.000 sama dengan 27.000. B. Diskonto dihitung dari jumlah nominal ditambah bunga dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hari diskonto dihitung mulai tanggal jual atau beli sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan ketentuan bulan dihitung menurut hari sebenarnya atau kalender. Setahun dihitung 360 hari. Diskonto adalah sebagai pengurangan jumlah nominal dan bunga. Mendiskontokan wesel berbunga. Wesel dapat didiskontokan atau dijual untuk memperoleh uang tunai sebelum jatuh tempo. Karena kita menerima pembayaran lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka jumlah yang kita terima akan lebih kecil dari nilai wesel pada saat jatuh tempo. Pada saat pendiskontoan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Total penerimaan yaitu nominal ditambah bunga sampai dengan jatuh tempo dikurang diskonto mulai tanggal pendiskontoan sampai dengan tanggal jatuh tempo. 2. Pendapatan bunga dihitung sebagai berikut. Pendapatan bunga sampai dengan jatuh tempo dalam debit dan diskonto dalam kredit. Pendapatan bunga dalam kredit. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.